Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi yang terus-menerus kita dapatkan, dan tidaklah nikmat itu akan diputus oleh Allah kecuali kematian. Maka dari situ kita selayaknya untuk senantiasa bersyukur kepada Rabbuna, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, azaniyakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita di hari Jumat yang mulia ini, yang merupakan hari raya umat Islam setiap pekannya, yang merupakan Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang sekarang tanggal 29 Muharram tahun 1447 Hijriah, yang besok di hari Sabtu kita akan masuki insyaallah, yaitu tanggal 1 Safar tahun 1447 Hijriah, yang mana kita semua hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuki bulan-bulan yang mulia. Kita tentunya mengamalkan segala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan-bulan, yaitu bulan haram seperti Muharram yang sekarang tinggal 1 hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'ad ibnu Jabal ke negeri Yaman, yang di sana yang didakwai oleh Mu'ad bin Jabal yaitu di kalangan ahli kitab. Dan di antara pesan dari Nabi SAW di akhir hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Yang artinya adalah berhati-hatilah kalian
terhadap doa orang yang terdolimi. Karena sesungguhnya doa orang yang terdolimi tidak ada antara dia dengan Allah, yaitu hijab. Maksudnya adalah doa tersebut akan didengar oleh Allah secara langsung. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad atau dihasankan oleh Al-Mundhiri dan yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlumi fa innaha da'watul mazlum," doanya orang yang terdolimi atau doanya orang yang teraniaya, mustajabah, yaitu diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, meskipun orang yang berdoa tersebut adalah orang-orang yang gemar berbuat dosa, orang yang gemar berbuat dosa besar. Hanya saja fa fujuruhu ala nafsihi, adapun terkait dengan dosa-dosa besarnya itu akan dia tanggung untuk dirinya sendiri. Adapun berkaitan dengan doa, jika dia didolimi atau dianiaya, maka mustajab. Kemudian yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijab." Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Munawi dalam kitab At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, yang artinya hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang teraniaya, hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafiran, meskipun yang berdoa itu adalah orang-orang kafir, laisa duna hijab, yang tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Munawi dan yang lain. Disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Ibnu Umar, "Da'watul mazlum tuhmalu 'alal ghamam," bahwasanya doa orang yang terdolimi, orang yang teraniaya, dia itu akan dibawa ke awan, akan dibawa ke awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, lalu dibukakanlah pintu-pintu langit, sehingga doa itu akan terus naik sampai ke atas, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendengarnya doa tersebut. Wa yaqulu rabbi, dan wa yaqulu rabb, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, demi keperkasaanku benar-benar aku akan menolongnya, yaitu orang-orang yang terdolimi, walau ba'dahin, meskipun tidak segera. Artinya ada yang disegerakan oleh Allah dan ada yang tidak disegerakan oleh Allah, namun intinya akan diijabahi doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam At-Tayalisi, dan hadis ini hadis yang hasan. Kesimpulan di dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu sebanyak 4 hadis, bahwasanya tingkatan yang paling rendah ketika ada orang yang dizalimi atau orang yang dianiaya, lalu dia mendoakan keburukan kepada orang yang zalim, atau dia berdoa untuk dirinya sendiri atau kebaikan untuk dirinya sendiri agar selamat dari kedzalimannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jadi termasuk tingkatan yang paling rendah, yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena ketika orang yang terdolimi lalu dia berdoa keburukan
kepada orang yang mendoliminya, maka ini bagian dari hal yang dibolehkan namun tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatan yang lebih baik, yaitu tingkatan yang kedua, ketika seseorang yang dizalimi atau dianiaya, maka dia memaafkannya. Meskipun orang yang menzalimi tidak minta maaf. Kalau dia memaafkan orang yang menzalimi, maka ini tingkatan yang lebih baik. Dan itu termasuk sifat atau akhlak yang terpuji. Disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari sahabat Uqbah ibnu Amir, dan hadis ini sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'fu amman zalamaka. Artinya adalah maafkanlah orang-orang yang mendolimimu. Di sini disuruh untuk memaafkan, dan inilah termasuk pahala yang sangat besar dalam memaafkan orang-orang yang berbuat dolim. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba karena dia memaafkan, kecuali Allah akan memberikan tambahan izzah, tambahan kemuliaan. Artinya adalah Allah akan memuliakan kepada orang-orang yang memaafkan orang yang berbuat kezaliman. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, wa'fu amman syatamaka. Yang artinya adalah maafkanlah orang-orang yang mencelamu. Mungkin seseorang ketika dicela, dimaki-maki, tapi dia memaafkan tanpa menunggu minta maaf, maka ini juga tingkatan yang lebih baik. Dia memaafkan dan tidak membalas apapun. Wa'fu amman syatamaka. Maafkanlah orang-orang yang selalu memaki-maki kamu. Sehingga di sini dosa yang menanggung adalah yang memaki-maki, adapun yang memaafkan maka pahalanya dia yang akan mendapatkannya. Tapi ini hadis riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang bagus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan yang sudah kita sampaikan, bahwasanya orang yang dizalimi dengan maki-makian maupun dengan perbuatan, maka tidak serta-merta kita membalasnya dengan balasan doa yang buruk. Namun kita bisa memilih, yaitu balasan yang lebih bagus, balasan yang lebih mulia, yaitu memaafkannya. Bahkan ada yang lebih mulia lagi, tidak sekedar memaafkan, tapi kita membalas dengan kebaikan.
dengan memberi sedekah kepada dia, dengan memberi ucapan yang baik, dengan memberi sesuatu kepadanya sehingga membuat dia malu. Sudah dimaki-maki habis-habisan, dicela, mungkin ditendang atau diapa, tapi masih juga berbuat baik kepada orang tersebut. Ini tingkatan yang paling bagus lagi, tingkatan yang paling istimewa. Dan inilah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berbuat perbuatan keji, fahishan wala mutafahishan, dan beliau tidak melakukan atau mengajak kepada orang untuk berbuat keji, wala sahaban bil aswaq, beliau tidak teriak-teriak di pasar-pasar, wala yajzi bisayyiati as-sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membalas perbuatan buruk orang lain, baik itu dicela, dimaki-maki atau diapakan. Beliau tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Walakin ya'fu, akan tetapi Nabi memaafkannya. Wa yasfah, ya, beliau berbuat baik kepada orang tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis yang lain beliau berpesan untuk berbuat yang lebih baik kepada orang yang mendoliminya dengan memaafkan dan juga berbuat baik, tidak sekedar maafkan. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab Mu'jamnya dan Ibnu Najjar, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang selalu berbuat buruk padamu. Berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat buruk padamu. Nah, ini tingkatan yang paling istimewa. Kemudian tidak hanya terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga terdapat dalam Al-Quranul Karim. Bisa dilihat yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 40. Nabi Shallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah balasan orang yang berbuat buruk pada kalian, sayyi'atun mithluha, yaitu dengan membalas perbuatan buruk yang setimpal dengan doa buruk misalkan. Ini hukumnya boleh. Akan tetapi faman afa wa aslaha, akan tetapi kalau dia memaafkan dan tidak memarahinya dan dia berbuat baik kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala yang Allah berikan untuk dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian di surah yang lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 237, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, yang artinya adalah kalian memaafkan orang-orang yang mendolimimu, aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan takwa. Kemudian dalam surah yang lain yaitu surah An-Nur ayat 22, wal yafu wal yasfahu ala yuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah dan kalian memaafkan orang yang mendolimimu, wal yasfahu, dan kalian berbuat baik kepadanya, tidak memarahinya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidaklah engkau menyukai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian memaafkan.
karena kalian berbuat baik sama orang yang mendolimi. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari keterangan yang sudah kita sebutkan bahwasanya wa ahsin ila man asa ilaika bil qauli wal fi'l disebutkan oleh para ulama terkait dengan syarah hadis, ya, seperti Syekh Abdullah Al-Faqih dalam Mauqi Islam Waib, beliau menyebutkan bahwasanya seseorang membalas kebaikan kepada orang yang mendoliminya dengan yang lebih baik, yaitu memaafkan dan membalas kebaikan, baik orang tersebut mendolimi dengan perkataan ataupun perbuatan. Wa muamalatuhu bidhiddi ma amalika bihi. Intinya atau dengan muamalah yang buruk, maka kita pun membalas dengan muamalah yang baik. Wa tarku mu'afadatahu ma'as samahati an musib. Bahwasanya meninggalkan hukuman kepada orang-orang yang mendoliminya itu termasuk hal yang baik, ya, ma'anil musib, pada orang yang memperbuat buruk padanya. Wa hadza innama yakunu mimman tajalla bil akhlaq al jamilah. Ini termasuk bagian dari akhlak yang terpuji. Dari keterangan ini kesimpulannya bahwasanya tidak semua orang yang mendolimi kita doakan keburukan. Karena tingkatan kedoliman itu bertingkat-tingkat. Ada kalanya hanya sekedar maki-makian, dicaci maki, diolok-olok, atau mungkin hanya dicubit atau dengan celaan-celaan. Maka di sini kalau memaafkan tentu lebih baik dan pahalanya besar di sisi Allah. Sehingga mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi itu hanya dijadikan sebagai tahap akhir yang mungkin sudah besar sekali kedolimannya kepada orang tersebut, sehingga awalnya sudah dimaafkan berkali-kali masih juga berbuat dolim terus menerus. Nah, di sini jadikan sebagai tahapan yang paling rendah, yaitu dengan mendoakan keburukan. Dan mendoakan keburukan kepada orang yang dolim ini juga jangan sampai berlebih-lebihan. Misalkan dolimnya hanya mengambil pena, maka doanya kalau misalkan keburukan, ya mudah-mudahan harta dia 1.000 rupiah, 2.000 rupiah hilang, karena itu seharga pena. Ya setimpal, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atum mithluha. Balasan orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut maka dengan membalas yang mithluha, yang semisal. Tapi ada orang yang mendoakan berlebihan. Gara-gara dia diambil uangnya 5.000, tapi doanya agar kecelakaan, agar meninggal dunia. Akhirnya kecelakaan dan meninggal orang yang didoakan. Ini termasuk doa yang berlebih-lebihan dan bagian dari doa yang buruk, ya, bagian dari doa yang buruk. Kalau misalkan kedolimannya kecil, maka kalau seandainya mendoakan, maka doakan yang semisal, yang kecil juga. Kalau ngambil hanya baju, maka doanya setidaknya mudah-mudahan satu baju dia hilang, ya. Tapi bukan langsung nanti kecelakaan atau masuk rumah sakit langsung mati mendadak. Meskipun Allah kabulkan, namun ini termasuk doa yang buruk, ya, doa yang buruk karena dia berlebih-lebihan. Tidak seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40 tadi yang sudah Anda sebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innahu la yukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.